Tapi kalau ingin sama perempuan, nah, begini caranya katanya. Ntar kalau ada hari Jumat yang meninggal gitu kan, coba kamu ambil bambu yang buat pengukuran gitu kan, dan kamu harus bacaannya begini. Jadi kayak kita itu memanggil orang yang mati tersebut, kayak manggil mayitnya gitu kan. Waktu itu serba penasaran lah, intinya pingin yang instan lah. Terus dia menyapa juga, dia juga asli orang sana, dia juga masih perawan lah, intinya begitu. Sampai-sampai dia pingin ikut ke Ciamis waktu itu. Wah, baru dari sana merasa lega saya. Wah, ini benar-benar gitu kan, ada terasanya waktu itu. Nah, terus saya dibacain itu yang suruhan dari sana itu. Emang instan, jadi nggak pakai ada wirid itu ini, cuma ngomong depan pintunya doang. Waktu itu emang kejadian. Jadi waktu itu langsung perempuan itu suka sama saya gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Malam Mencekam. Ketemu lagi, dan gak bosan-bosan saya ingatkan kembali nih, channel Malam Mencekam upload setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu tentunya di jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah Sobat Malam Mencekam, di episode narasumber ini seperti biasa tim Malam Mencekam sudah mempersiapkan salah satu kenang-kenangan yang akan kita berikan kepada siapapun yang menjadi narasumber di Malam Mencekam, yaitu berupa kaos. Nah, seperti apa kaosnya? Ini dia yang kita akan berikan secara eksklusif untuk narasumber. Tapi nanti kita akan kasihnya, dan sekarang kita akan berkenalan dulu, ngobrol dulu dengan narasumber yang sudah hadir di sebelah kiri saya, yang akan mengisahkan cerita yang ini sangat mencekam, sangat horor. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Kang Ali atau apa nih saya panggil nih? Kalau panggilan di kampung udah kenalnya Mod Ali gitu. Mod Ali ya. Bukan Muhammad Ali ya? Bukan Mod Ali ya. Mod Ali. Gimana keluarga, sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kalau kegiatan sehari-hari apa nih Kang? Kegiatan ya kayak bikin pesanan kandang burung lah. Kandang burung? Burung merpati ya. Burung merpati ya. Dan itu rutin ya, ada ya? Rutin ada ya. Alhamdulillah, rezeki ada ya. Alhamdulillah lah. Nah Kang, di malam hari ini kira-kira inti ceritanya kisah apa nih yang mau disampaikan nih Kang? Mungkin kisah kehidupan saya semasa sakit hati lah intinya. Oh, pernah sakit hati juga? Dendam sama perempuan lah intinya. Waduh, berat nih ya ceritanya ya. Dendam sama perempuan, akhirnya mengambil jalan pintas atau gimana nih? Ya, mengambil jalan pintas gimana bisa menaklukkan perempuan-perempuan itu. Luar biasa. Ini pasti seru nih. Ya, ngelmunya entah kemana-mana ya mungkin ya. Ya. Oke Kang, tapi tahan dulu ceritanya, nanti kita akan sambung lagi Kang. Sobat Malam Mencekam, ini akan seru sekali nih ceritanya. Semoga dari pengalaman Kang Ali ini kita bisa mengambil hikmah yang positif tentunya. Tetap di Malam Mencekam.
Oke, Kang Ali, itu berawal kisah yang mau disampaikan ini tahun berapa nih kejadiannya? Tahun 89. 89. Ya. Pertama-tama saya emang tunangan lah gitu intinya. Permulaannya emang bapak saya itu kan kepala sekolah. Biasa saya kalau habis akhir tahun ya ikut gitu ke tempat bapak gitu, nganter intinya. Pas di sana saya ketemu dengan murid bapak, terus saya bilang sama orang tua bahwa saya suka sama perempuan itu gitu, sama murid bapak. Besok harinya langsung bapak saya datang ke keluarga perempuan itu dan langsung tunangan gitu. Namanya perempuan itu adalah Ani. Ani. Dia seorang perempuan yang emang di kampung tersebut emang bisa dibilang orang cantik lah di sana. Iya. Gitu kan. Emang banyak orang-orang yang berebutan di sana gitu, pada mau sama Ani itu. Cuma emang saya udah niat gitu dan sudah ngomong sama orang tua bahwa saya pingin nikah sama dia gitu. Habis tunangan itu saya jadi tunangan, terus dia pingin sekolah ya, terus disekolahin. Selama sekolah itu saya hubungan baik lah. Cuma mungkin karena saya tidak menuruti pepatah orang tua, katanya kalau udah tunangan katanya jangan bawa calon ke tempat pariwisata gitu kan. Waktu itu saya bawa dia ke tempat Curug Tujuh Panyalu. Sehabis dari sana saya sama teman-teman pulang dari sana itu ya biasa-biasa aja. Nah, menjelang hari pernikahan mungkin 13 hari lagi kan nikah, waktu itu emang ada suatu cobaan mungkin kepada saya. Waktu itu ada seorang perempuan datang ke rumah. Dia ngajak main. Pas lagi main ketemu sama keluarganya Ani gitu. Nah, terus saya diomelin sama dia, katanya karena udah deket nikah waktu itu. Dan emang saya waktu itu masih masih muda lah, masih jahiliyah intinya begitu kan. Jadi saya nggak terima, terus berantem sama keluarga dia. Ribut Karena, gitu ya? Ribut karena saya mungkin malu lah dikatai, ngomongin di banyak orang begitu. Nah, setelah itu beresin, terus saya pulang, terus besoknya saya ke rumah calon istri gitu kan, datang ke sana ke Ani. Dia ngomong baik-baik juga sih, nggak ada permasalahan itu ini. Ya habis gitu dia berangkat lagi ke sekolah, dia mau beres-beres lah karena udah menjelang pernikahan. Setelah dia pulang dari sekolah, paginya dia datang sama orang tuanya gitu. Jadi dia katanya pernikahan dibatalkan. Ya setelah itu emang saya lagi emosi gitu, saya pergi ke terminal. Ya mabuk-mabuk lah gitu, kayak Pelampiasan. Pelampiasan begitu. Semenjak dari terminal saya merasa sakit hati lah intinya, karena diputusin. Ya karena mungkin yang pertama bukan jodoh, kedua-duanya emang permasalahan ada di saya tadinya gitu kan. Cuma yang jadi sakit hati sayanya, kenapa dia mutusin, setelah mutusin 6 hari habis mutusin dia nikah gitu kan. Apalagi nikahnya pas lagi nikahnya sama keluarganya masih deket lah gitu, intinya kayak dijodohin gitu. Nah sehabis itu saya emang sakit hati lah, terus minum-minuman terus. Pekerjaan saya di terminal lah tiap hari, emang banyak orang kenal lah sama saya di terminal. Udah pasti mengenal lah bagaimana kelakuan saya waktu dulu itu. Kelakuan jahiliyah. Emang jahiliyah lah, udah jauh dari ajaran-ajaran Islam gitulah. Emang gelap lah intinya begitu. Nah, habis di terminal banyak teman-teman gitu yang ngasih masukan bagaimana supaya sakit hati itu bisa terbayar gitu kan. Ya saya juga nggak habis pikir, saya langsung datangi orang-orang yang pinter lah intinya, ahli hikmah itu ini, nanyain gimananya gitu cara mengobati sakit hati.
Mungkin karena saya udah gelap mata atau udah nggak pikiran, nggak tahu benar atau enggaknya, saya nekat gitu. Waktu itu kan ada teman, langsung dia ngajak, udahlah kalau sakit hati mah kita jalan kaki katanya. Kemana? Ke Maronge, Sumedang. Nah, Sumedang. ya. Terus persyaratannya gimana? Kita semenjak berangkat dari rumah kita harus puasa katanya gitu kan. Berapa hari? 3 hari 3 malam sampai tuntas di sana. Ya saya berangkat jalan kaki sama dia berdua sampai ke sana 2 hari 2 malam lah, mungkin lebih lah sedikit lah. Intinya saya datang ke tempat keramat itu. Terus saya di sana duduk, jadi nggak bisa kemana-mana kecuali buang air gitu kan. Jadi sambil berpuasa saya terus wirid di sana sama teman saya. Pas hari kedua, malam kedua, teman saya nggak kuat, katanya dia ada yang narik-narik dari belakang. Kan ini kuburan karomahnya yang 7 ya, ini di belakang kan pohon gede di belakangnya. Kalau saya kan nggak tahu, saya kan lagi tawajuh lah intinya begitu kan, di depan kuburan. Tiba-tiba teman saya ada di belakang, udah jauh, udah di luar area pemakaman itu, sambil dia berteriak-teriak minta tolong gitu. Nah, jadi waktu itu saya juga batal karena nolongin dia, teman saya gitu. Saya bilang, emang ada apa gitu kan. Saya ada yang narik-narik katanya. Gimana yang nariknya, yang mana? Gak tahu, pokoknya wajahnya kelihatan, cuma pakai baju putih gede gitu kata dia. Cuma saya kan nggak melihat waktu itu. Nah, terus gimana sekarang? Nah, dia ngomong udah ke Kuncen lagi katanya gitu. Nah, saya pergi lagi ke Kuncen, ke bawah, jauh, emang jauh sih. Tengah malam itu langsung ke bawah. Kata Pak Kuncen, kalau kuat ya terusin aja, yang kuat mah, nah, gitu kan. Ya kalau boleh terusin ya saya pasti terusin, emang saya udah sakit hati lah intinya begitu. Ya saya terusin, teman saya mah udah buka puasa lah, udah batal itu, ini ya emang gak kuat, saya terusin. Pas malam ketiga emang saya juga begitu, ada yang narik juga. Cuma waktu itu emang saya gimana ya, karena tawajuh lah mungkin. Saya dikuat-kuatin gitu kan. Lagian kalau perut mah udah lemas lah gitu, nggak makan udah 3 hari kan, malaman terakhir itu. Karena saking jengkelnya saya kan keluar telur itu, mungkin keluar atau nggak tahu ada yang nyimpan di atas kuburan tersebut gitu. Mungkin karena nggak ada orang, saya emang apa ya, emang lah dibilang kalau di Ciamis mah emang saya berani lah, apa juga saya ambil waktu itu. Pas saya ambil, dimasukkan ke kantong. Besoknya saya pulang, pamit sama Kuncennya. Terus saya pulang naik mobil, datang ke rumah, kok nggak ada perubahan gitu kan. Mungkin apa ini dosa saya ngambil ini gitu kan. Tapi saya juga emang orangnya apa, penasaran lah, kok hal begini bisa begini gitu kan. Karena saya emang penasaran, telur itu dipecahin, ternyata yang dalamnya telur biasa gitu, cuma emang kayak ada aksara Arab gitu, ada tulisan Arabnya gitu. Ya udah saya pecahin, terus nggak ada apa-apa. Ya saya mikir lagi dari sana, kok begini gitu, capek-capek puasa 3 hari 3 malam gitu, nggak ada terasanya gitu. Nah, setelah itu emang saya nekat lagi lah, sendirian gitu kan. Saya ikut kerja dulu 1 minggu gitu kan, buat cari bekal lah intinya. Saya udah nekat karena ada yang apa ya, ada yang nyuruh saya, kalau benar-benar sakit hati kamu mau habis-habisan, udah datang ke Kuncen Nyi Roro Kidul, katanya di daerah Pelabuhan Ratu, nama kampungnya Titlepus kalau nggak salah, dekat hotel Samudra kalau nggak salah, iya itu sana. Habis kerja saya dapat duit 640.000. Saya nekat ke sana, pergi juga ke sana. Saya naik mobil sampai Pelabuhan Ratu. Dari Pelabuhan Ratu banyak orang setempat ya, orang Ciamis yang hidupnya di sana. Saya dianterin ke sana pakai ojek, dia pulang lagi gitu. Saya ditaruh di sana. Emang lokasi dia itu emang jauh dari jalan, lewat kuburan gede lah intinya begitu.
Saya masuk ke rumah kuncen itu, biasalah assalamualaikum. Pas masuk kan di sana banyak kayak bunga, bau kemenyan itu inilah, pokoknya penuh lah segalanya. Gitu. Waktu itu uang saya tinggal 410.000. Masuk saya ke sana, terus ngomong, emang diceritain lah bahwa saya ini sakit hati gitu kan sama perempuan. Udah begitu dia ngomong, terus bagaimana sekarang? Ya pokoknya saya pengen balas sakit hati saya sama perempuan itu. Asal syaratnya yang terjangkau sama saya gitu kan. Kalau urusan kerjaan wirid atau puasa, insya Allah lah saya kuat gitu kan. Cuma kalau masalah biaya emang saya udah nggak punya uang gitu kan. Jadi waktu itu dia nyuguhin persyaratannya gitu. Jadi kayak ini kemenyan ini harus dibeli 350. Terus ini dupa 70.000. Terus minyak 25.000. Jadi pas dihitung-hitung hampir 500.000 gitu kan. Ya. Terus gini saya nelpon lah, udah kata telepon saya, tolongin lah anterin duit pinjam 500.000 gitu kan. Sama orang yang di pelabuhan itu, emang tetangga dari rumah di sini, cuma dia kerjanya di sana. Buat apa kata dia gitu. Ya buat persyaratan ini. Ya ntar tungguin aja gitu kan. Ntar ke sana. Ya saya sanggupin. Cuma waktu itu pas nyanggupin saya ngomong dulu. Udah aja gini bah. Kalau ini benar-benar jetu lah intinya begitu kan. Ada terasa sama saya bayar semuanya. Cuma kalau ini cuma penipuan doang, beda lagi urusannya sama saya gitu. Nah habis saya ngomong gitu dia agak emosi juga. Berarti kamu kesini nantang keributan gitu kan. Langsung dia spontan ngomong gitu. Bukan nantang keributan, cuma saya orang gak punya. Ini juga uang habis pinjam gitu. Seandainya ini dibeli sama saya persyaratan ini, terus gak ada terasanya sama saya ilmu mbah, pasti saya beda urusan, mau minta ganti gitu. Nah pas dia marah sama saya lawan. Emang waktu saya lagi gagah-gagahnya, nggak ada yang takut mati, sebut takut mati, takut golok itu, ini nggak takut sebenarnya waktu itu. Nah saya begini, udah aja bah, saya beli sekarang ini, terus mau kasih jangka berapa waktu untuk ilmu terapnya di diri saya bilang gitu. Lah kalau begini mah nggak benar katanya, kamu datang ke sini percuma katanya dia. Terus percumanya gimana? Jadi kamu mah kayak ingin mengecek ilmu saya begitu, mau menjajal saya kata gitu. Kalau begitu apa berarti nggak 100% mau menolong saya gitu. Kalau saya bukan mau berantem ya mbah, tapi kalau mbah mau nyobain orang Ciamis silahkan saja, saya tantang begitu. Pas rame-rame saya lagi adu argumen itu sana sini, datang Pak RT. Ya waktu itu udahlah, daripada rame-rame di sini, udah kamu pulang aja gitu, dan jangan coba-coba lagi ke sini. Karena emang saya waktu itu ngomongnya apa ya, udah kasar lah, sampai saya nantang, cobalah datangkan Nyi Roro Kidulnya kalau benar kamu kuncennya, walaupun nggak berupa wujudnya, saya pingin ada cirinya sedikit aja lah, baru saya percaya gitu. Nah waktu itu kan dia juga kebingungan digituin gitu kan. Emang saya udah polos, udah nekat lah, apapun yang terjadi siap dihadapi sama saya gitu. Emang setelah itu datang Pak RT, saya suruh pulang, ya saya pulang. Nah habis pulang ke sini saya terus saya ke rumah lagi lah, intinya pulang sama keluarga, ngomong kesana kemari lah, intinya saya bahwa saya sakit hati benar-benar belum terobati gitu kan. Terus keluarga ngomong, terus maunya gimana gitu kan, supaya bisa apa kemauan saya ini terlaksana gitu. Udahlah kata saudara saya itu, kakak yang paling gede almarhum Ibu Haji Edo, udahlah pergi ke pesantren katanya gitu, masuk pondok aja. Karena mungkin saya lagi apa ya, lagi jahil-jahilnya minum tiap hari tiap pagi, udah orang-orang juga pada tahu lah. Nah saya dimasukin ke pesantren. Nah baru di pesantren saya agak tenang sedikit gitu. Cuma kalau sakit hati nggak hilang-hilang gitu, belum bisa move on lah ibaratnya ya. Ada teman saya yang ngasih masukan sama saya, udah kamu gini aja, pergi aja ke Banten katanya gitu kan, sambil ziarah. Ntar di sana kamu
datang ke daerah Sempu. Di sana ada orang pintar katanya, datang aja gitu kan. Terus biayanya gimana? Udahlah, pokoknya bawa duit 1 juta aja cukup kata dia gitu. Ya insya Allah lah saya berangkat ke sana itu. Nah, udah ngomong gitu, saya pulang lagi ke rumah dari pondok. Terus keluarga saya nanya lagi, mau kemana sekarang katanya gitu. Pokoknya saya masih belum terbayar sakit hati, sampai manapun mau dikejar cerita gitu. Pengen terbalas lah sakit hati saya. Nah, terus saya minta duit lah, intinya ngomong sama keluarga bahwa saya butuh uang 1 juta itu buat biaya ke Banten gitu. Terus saya dikasih duit intinya, terus saya berangkat ke sana sendiri juga. Waktu itu sendiri. Emang nggak tahu sih daerah Banten mana gitu kan, saya belum pernah lah ke daerah sana waktu itu. Terus saya diturunin di terminal, karena saya mungkin karena itu habis dari pesantren lah, jadi seruan adzan itu masih ada lah gitu, pengen sholat tuh ini. Waktu itu saya datang ke Masjid Agung Serang, di sana mau sholat duhur. Saya pas mau sholat duhur, saya tunda baju ya, jaket sama dompet semuanya di kamar WC gitu kan. Saya mandi ambil wudhu, pas keluar jaket saya udah gak ada sama dompetnya semua hilang semua waktu itu. Saya pikir ini namanya mungkin cobaan buat saya gitu kan. Cuma saya nggak putus asa lah waktu itu, walaupun saya tinggal uang 17.000. Saya pergi dari sana itu karena saya udah nggak bisa kemana-mana dan nggak ada orang yang kenal sama saya waktu itu. Nah, saya pergi ke Polres Serang. Nah, pas ke polisi? Iya, ke Polres Serang. Pas di pintu penjagaan saya ditanya, kamu orang mana katanya gitu kan, ada keperluan apa, nggak pakai sendal itu ini gitu kan. Waktu itu kan sama sendalnya semuanya habis, sama pakaian yang di tas semuanya agak ada lah intinya. Saya bilang orang Ciamis. Terus tujuan kesini kemana? Mau ziarah tadinya gitu. Kemana yang ditujunya? Ke Sultan Hasanuddin gitu, dan sekalian mau ketemu orang yang di Sempu, namanya waktu itu Bapak Suryo lah, masih muda, Pak Suryo waktu itu. Nah, udah katanya, kamu kesini mau apa? Ya mau minta tolong Pak, karena saya juga tahu bahwa polisi itu suka mengayomi gitu, melayani masyarakat, apalagi saya lagi kesusahan orang jauh gitu kan. Mana KTP katanya? Saya nggak ada KTP, kan tadi habis semuanya, sama tas saya hilang. Diambil. Gitu. Nah, setelah itu lama-lama ngobrol di pos, dia ngomongin, oh di sini ada orang Ciamis, barangkali kamu kenal gitu. Siapa namanya? Toto Sudarto katanya gitu kan. Dia bagian serse katanya. Saya kan nggak tahu serse itu gimana gitu waktu itu kan. Udah saya nanti ketemukan. Terus Pak Toto dipanggil. Pas ketemu dia kenal bahwa dia itu waktu SD-nya satu kelas sama kakak saya. Jadi saya merasa kayak apa ya, kayak mendapat durian runtuh gitulah. Jadi saya merasa ada semangat lagi. Terus dia nanya permasalahannya gimana gitu kan, waktu masuk masjid, mandi sampai sendal semua pakaian saya hilang waktu itu. Setelah itu dia ngomong, udahlah pergi dulu ke rumah saya katanya, dia makan dulu gitu kan. Terus dia beliin saya sendal, terus dia ngasih duit buat bekal. Waktu itu ngasih duitnya 500.000 lah. Saya kan lagi tawajuh lah intinya begitu kan, di depan kuburan. Tiba-tiba teman saya ada di belakang, udah jauh, udah di luar area pemakaman itu, sambil dia berteriak-teriak minta tolong gitu. Setelah itu saya langsungkan pergi ke makam Sultan Hasanuddin, ke sana saya ziarah. Di sana emang saya dapat 3 malam di Sultan Hasanuddin. Nah, emang kalau waktu di sana saya emang merasa tentram gitu. Jadi kayak
malam-malam itu kayak ada yang bisik-bisik, udah intinya kamu bersabar, intinya kamu jangan tinggalkan yang diperintahkan Allah intinya. Apapun penyakit kamu pasti sembuh katanya gitu. Jadi kayak tiap malam itu kayak ngomongnya begitu terus berulang-ulang 3 malam berulang-ulang itu waktu itu. Pas malam terakhir saya mimpi emang kayak ada orang yang mengajak pergi begitu. Kok ini orang apa ya gitu kan. Terus saya kayak bangun, nggak sadar lah intinya, bangun cuma nggak sadar. Saya jalan di sana ikut sama dia gitu kan, keluar. Terus dia ngomong, udah terusin aja dulu niat sekarang. Maunya kemana? Tadinya dari kampung, terus sekarang kalau benar-benar kamu nekat pingin balas itu, udah apa yang diceritakan di kampung udah laksanakan gitu kan. Mau kemana katanya gitu. Mau ke Sempu saya. Mau ke siapa? Bapak Suryo. Dia bilang begitu. Saya bilang, kalau dia emang nggak kenal katanya gitu ya, kayak udahlah pokoknya pergi aja, carilah di sana gitu. Siangnya saya emang pergi ke Sempu waktu itu, dan saya datang emang ketemulah intinya sama dia, walaupun saya bolak-balik ke sana kemari nanyain gitu yang namanya itu. Emang saya awam di sananya, belum pernah ke sana sih daerahnya, apalagi waktu itu kan masih agak primitif lah. Waktu itu musim santet, mungkin waktu pembantaian dukun-dukun santet. Nah, waktu itu kan saya rambutnya panjang juga sih sampai segini gitu kan. Pas orang-orang gak kenal, saya pernah waktu datang ke sana sore-sore langsung saya ditangkap gitu. Apalagi kan saya nggak punya KTP itu ini. Saya tanyain maksud tujuan ke sini, mau apa dan mau ke siapa gitu kan. Terus saya bicaralah seadanya bahwa saya ini lagi ada niat pingin mengobati hati saya gitu kan. Cuma saya emang keadaannya begini, emang saya udah nggak punya apa-apa, kehilangan waktu di Masjid Agung. Saya bilang begitu. Jadi saya nggak bisa memberi KTP saya sama mereka gitu kan. Ya udah dicariin yang namanya itu gitu. Terus saya dianterin. Emang dia tahu, cuma orangnya mungkin kalau menurut orang sana dia itu bukan orang pintar gitulah intinya. Cuma emang ciri-cirinya emang udah dikasih tahu saya bahwa orangnya begini. Nah, pas ketemu itu pas orang sana. Nah, dari sana saya ngobrol-ngobrol udah panjang lebar sampai saya 2 hari di sana lah. 2 hari 1 malam di sana. Malam mau pulangnya saya emang habis-habisan ngomong soal dia bahwa saya ini sakit hati gitu kan sama perempuan, dan udah diceritain bahwa kejadiannya begini, udah diceritain sama Pak Suryo. Nah, dari sana saya disuruh beli beras 8 liter waktu itu buat persyaratan. Beras 8 liter, terus uang 666. Jadi hitung-hitungan dari kelahiran mungkin gitu kan. Karena saya lahirnya hari Jumat, ya udah uangnya segini gitu kan. Jadi uangnya 666.000 waktu itu. Terus saya beli barang tersebut. Emang saya sama juga kayak dukun yang itu kuncen Nyiroro juga, saya nanyain kalau ini nggak ada terasanya mungkin saya mau minta ganti rugi lagi gitu. Kalau nggak percaya udah kamu pergi ke sana, ke pasar yang rame katanya gitu. Udah kalau ada perempuan cantik coba kamu kamu candain gitu. Jadi waktu itu emang dicoba langsung sama dia. Udah pergi aja sendiri katanya gitu. Ya emang saya pergi ke pasar yang dia tuju, katanya udah ke pasar lah nyari wanita tercantik pokoknya yang dianggap sama kamu cantik, coba candain gitu. Ya emang saya candain waktu itu. Pas ketemu namanya Siti, mungkin kalau nggak lupa itu Siti namanya. Dia pakai kerudung lah, hijab, cantik pokoknya intinya. Ya pas saya sapa dia emang kenalan lah intinya gitu. Saya memberanikan diri karena pengen menjajal apa yang dia berikan sama saya gitu kan. Waktu itu
serba penasaran lah, intinya pingin yang instan lah. Terus dia menyapa juga, dia juga asli orang sana, dia juga masih perawan lah, intinya begitu. Sampai-sampai dia pengen ikut ke Ciamis waktu itu. Wah, baru dari sana merasa lega saya. Wah, ini benar-benar gitu kan, ada terasanya waktu itu. Jadi saya waktu itu emang dibilang musyrik, emang musyrik itu, jadi percaya sama pemberian orang dengan yang gitu-gituan lah intinya gitu kan. Kayak ilmu pelet lah intinya. Nah, saya pulang lagi dari sana kan, yang namanya Siti udah saya juga nggak langsung dia ajak seriusan gitu, cuma pengen kenalan aja dulu. Cuma dia emang udah kelihatan sama saya bahwa dia juga pengen ikut ke Ciamis, pengen tahu Ciamis, pengen tahu keluarga saya gitu kan. Cuma saya emang bilang saya lagi merantau kesini, lagi ada keperluan gitu, mungkin kalau jodoh kita akan bertemu lagi lah gitu. Intinya kan saya tadinya cuma pengen nyoba doang di sana gitu. Saya pulang lagi ke Pakarjo, terus saya bilangin ya emang begini Pak, ya udah terasa sama saya pengen doanya aja, saya mau pulang gitu kan. Terus gimana ini caranya kalau pengen sama perempuan? Waktu itu emang dia ngomongnya begini, kalau kamu benar-benar ada seorang wanita yang kamu pinginilah, intinya yang dianggap sama kamu cantik dan kamu mau sama dia, ini aja, lewati pintu rumahnya gitu, terus sebut namanya dan orang tuanya. Jadi kemauan kamu gimana kalau mau perempuan itu supaya kebawa, terserah kamu, ngomongnya begini aja, apa yang kamu mau itu sebutin di sana di depan rumahnya, asal kelewatan lawang rumahnya. Begitu waktu itu. Saya merasa apa ya, udah jalan. Wah, intinya saya merasa bangga lah intinya gitu. Pulang saya ke rumah, pas pulang ke rumah saya dipikir-pikir pengen cari perempuan lah, pengen coba ilmu saya yang dari Banten begitu. Terus saya main sama teman saya, dia punya pacarnya cantik. Pas satu saya mau sama perempuan itu. Nah, dia emang kenalin saya sama ceweknya gitu, kenalan lah, biasa ngopi-ngopi di warung gitu. Terus dia sambil bawa ceweknya dia. Nah, perasaan saya kok ini cantik gitu kan waktu itu. Terus saya main sendirian, gak sama dia. Besoknya saya main ke rumahnya. Nah, terus saya dibacain itu yang suruhan dari sana itu. Emang instan, jadi nggak pakai ada wirid itu ini, cuma ngomong depan pintunya doang. Waktu itu emang kejadian. Jadi waktu itu langsung perempuan itu suka sama saya gitu kan. Sedangkan yang pada main ke sana itu bukan 1 orang 2 orang, emang di sana disebut juga bintangnya juga perempuan itu. Cuma saya pengen niat balas dendam sama perempuan yang cantik-cantik begitu. Nah, saya terus main ke sana sampai mungkin 11 hari saya main ke sana, sampai saya pernah digerebek gitu kan sama warga. Intinya saya nggak pulang-pulang kalau main ke sana gitu kan, kayak bermalam di sana, minum di sana. Waktu itu kan gitu lagi gitu kan. Nah, sampai saya ketahuan sama orang tua saya, udah saya pokoknya kamu jangan mempermainkan wanita gitu kan. Intinya kamu harus bertanggung jawab lah, pokoknya harus nikah kamu. Ya mungkin karena yang pertama mungkin jodohnya nggak lama juga sih, karena mungkin efek dari ilmu tersebut. Jadi setelah saya hampir 40 hari menikah sama dia itu, dia juga langsung lepas lagi begitu aja. Jadi kayak apa ya, kayak anjing lepas dari rantai langsung mencat kabur begitu. Dari sana saya mikir lagi, kok begini gitu kan, nggak bisa lama-lama gitu kan. Waktu itu terus saya cerai lah dia, intinya bukan saya yang nyerai, cuma istri saya yang cerainya gitu, cuma biayanya dari saya. Ya saya mau rapak katanya gitu, minta biayanya doang lah intinya. Jadi nggak usah sidang itu ini, saya intinya cerai. Dari sana saya lebih sakit hati lagi. Kenapa? Karena saya emang merasa apa ya, lagi suka-sukanya sama istri, kok bisa pergi kayak anjing lepas dari rantai langsung kabur begitu doang. Jadi gak ketemu lagi.
langsung itu ketemu udah 3 bulan dia minta cerai. Jadi dari sana saya emang merasa, oh berarti ini ilmu nggak ada apa-apanya gitu saya bilang kan. Nah udah begitu saya nanyain lagi lah, udah pusing lah kesana kemari saya nyari yang gituan orang-orang pintar. Sampai yang ketiga kalinya saya ke orang pintar itu datang ke daerah Garut. Cuma dia di Garut itu dia tidak bisa memberikan ilmu sama saya gitu, nggak ada yang dijual atau itu ini, cuma dia memberikan petunjuk aja. Nah, jadi dia bilang gini, kalau kamu benar-benar pingin sama perempuan gitu kan, sama juga ngomongin. Jadi kalau pingin sama perempuan nggak menjaminkan bahwa seandainya perempuan itu dapat itu lama atau enggaknya nggak disebutin sama dia. Tapi kalau ingin sama perempuan, nah, begini caranya katanya. Ntar kalau ada hari Jumat yang meninggal gitu kan, coba kamu ambil bambu yang buat pengukuran gitu kan. Kalau ada yang hari Jumat itu kan hari kelahiran kamu katanya gitu, ambil aja. Terus digimanain gitu. Udah pokoknya taruh di bawah tempat tidur kamu. Dan kamu harus bacaannya begini, sedikit lah, cuma walhu alam dari Quran tanya nggak tahu waktu itu kan, sampai sekarang juga nggak tahu. Jadi kayak kita itu memanggil orang yang mati tersebut, kayak manggil mayitnya gitu kan. Bacaannya itu ya koyum ya dada ya mayit, setiap malam 3333 terus bacain itu. Pas hari ketiga saya naruh itu emang ditidurin sama saya kan, saya tidurnya di bawah, itu ditaruh di bawah tikar bambu yang tadi bekas ukuran orang meninggal itu. Pas malam ketiganya saya nggak kuat, jadi kayak saya lagi tidur itu ada yang narik begitu. Masya Allah saya bilang gitu. Sampai orang tua saya pada bangun, ada apa gitu kan. Nggak tahu, pokoknya saya ini kayak ada yang narik gitu pas malam ketiga itu. Udah dari sana emang bapak saya manggil orang pintar gitu kan, guru ngaji saya dipanggil. Terus datang, dia ngomong, oh ini asbab karena kamu udah melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Intinya kamu ngapain ngambil ini gitu kan, ngambil bambu bekas ukuran orang meninggal, harusnya kan itu ikut dikubur kata dia gitu kan. Waktu itu kan saya nggak tahu lah bahwa yang dikubur udah aja mati lah gitu, intinya kan nggak ada yang dikubur bisa bangun lagi gitu kan. Saya nggak merasa takut lah, cuma pas kejadian itu emang malaman ketiga itu kayak mencekam lah intinya. Wah, saya udah nggak bisa tidur itu ini, sampai saya masuk ke kamar bapak saya, intinya bersatu dengan bapak saya. Sama juga nggak bisa tidur. Nah, habis datang guru ngaji saya, terus dia kayak kaji Quran lah gitu, terus dia kayak habis tawasulan lah gitu intinya. Saya disuruh anterin itu bambu itu lagi ke kuburan. Udah anterin aja ini. Kamu harus bacaannya begini. Jadi kayak kita itu memanggil orang yang mati tersebut, kayak manggil mayitnya gitu kan. Jam 11, mungkin jam 11 lebih lah intinya, malam-malam. Saya dianterin ke sana sama saya sendirilah, pakai motor. Dah emang agak jauh kuburannya, emang kuburan kalau di saya emang kuburan paling gede ya, satu desa itu emang kuburan paling gede, kuburan zaman Belanda juga sih. Nah, saya anterin ke sana. Pas ke sana saya ada yang narik langsung dari, kan kuburannya di atas, jalan di bawah gini kan, pakai tangga ke atas. Jadi kayak yang narik dari sana, bambu itu ada yang narik. Jadi sama saya itu bertarik-tarikan gitu kan. Jadi kayak cepet-cepet gitulah, suruh ke sana kan. Saya ke bawah ke atas. Pas ke atas nggak ada apa-apa. Pas sampai kuburan yang bambunya diambil itu, udah saya taruh lah. Intinya saya ngucapin salam, terus saya pulang lagi.
Nah habis dari itu besoknya saya datang ke guru ngaji, jadi ngomong lah intinya kok kejadian ini bisa terjadi, kan biasanya gitu kan kalau orang mati kan nggak bisa bangun lagi gitu kan. Jadi dia ngomong karena sebelum 40 hari mungkin ruhnya masih dekat di sana katanya gitu kan. Padahal saya juga nggak ngomongin bahwa orang yang meninggal itu orangnya gimana-gimana, enggak, cuma saya tahu bahwa orang itu ya kayak saya lah, ibadahnya kurang gitu kan. Mungkin ini yang disebut gentayangan gitu, pikiran saya. Cuma emang guru ngaji saya ngomong begitu. Oh saya ngerti lah, udah begitu mah gitu. Habis dari sana emang saya udah nggak berani lah ngelakuin itu inilah kayak yang tadi. Nah, saya terus turun ke terminal karena saya udah bosan lah, intinya di rumah terus mikirin perempuan itu ini gitu kan. Saya jadi bosan juga. Ya udah saya turun jadi orang terminal sama Mbah Kyang intinya gitu kan. Ketemu bersama. Ketemu di sana emang Mbah Kyang orang yang paling pernamanya di sana, dia tenar lah intinya begitu kan. Cuma waktu itu kan saya juga waktu itu emang apa ya, keberanian saya itu udah tidak terhalangin apa-apa gitu kan. Jadi saya sama Mbah Kyang itu ini sama jeger-jeger terminal sering terjadi keributan tiap hari gitu kan. Dari sana saya pernah kejadian waktu itu saya dikeroyok sampai masuk pasar lah, semua jualan yang di pasar itu berantakan. Saya sampai berdarah itu inilah. Intinya saya kalah lah, intinya dikeroyok. Nah dari sana saya jadi beda pikiran. Oh, kok saya bisa sampai rusak begini gitu kan. Nah dari sana saya sakit hati dan saya pinginnya saya ini punya kekebalan intinya begitu kan. Cari ilmu lagi. Nggak ilmu lagi saya. Nggak tanggung lah intinya. Kalau benar-benar kamu mau ini mah, cuma saran saya begini syaratnya. Ntar kalau ada bayi meninggal, kamu gali gitu kan. Waduh, saya emang gak berani gitu kan. Bayi meninggal dikuburkan, terus digali lagi. Digali lagi gitu. Ke tempat kuburan itu. Motong kaki itu ya. Nah, motong kakinya saya nggak lihat, cuma dibawa ke kamar aja. Cuma emang keadaan si bungkusan bayi itu emang kayak diingat-ingat saya. Oh tadi saya ngambil tali pocong gitu kan. Terus saya dimandiin sama air itu kan. Waktu dimandiin itu saya kayak ada orang yang megang-megang saya gitu, kayak diringkus lah begini, kayak ditangkap saya itu kan.